Baik, di kesempatan ini, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita kedatangan tamu, kita ada materi tentang bicara santai mengenai agama, kemudian mengenai apa lagi, Ustaz? Mengenai kegiatan perdagangan, ya, kemudian mengenai kehidupan mungkin. Kehidupan ya. Oke, pokoknya sesuatu hal bicara santai aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kita kedatangan tamu nih, coba dikenalkan nama, kemudian profesinya. Nama saya Dava Rivaldi, udah pada kenal paling. Terus profesinya sehari-harinya ya gitu, COD, cash on delivery, kita berdagang aja. Dagang apa aja nih? Dagangnya banyak sih Pak, ada foto polaroid, terus ada produk kecantikan juga, tapi bukan make up ya, kayak. Ya produk kecantikan itu kan make up biasanya. Tapi ini dalam bentuk hand body lotion, scarf botany, perawatan tubuh, terus juga ada casing handphone, paper case, terus juga ada baju cardigan, terus ada kacamata yang lagi zaman. Itu usaha sendiri atau dagangnya punya orang? Sendiri, alhamdulillah usaha sendiri. Usaha sendiri. Itu pas masa pandemi atau memang sebelum pandemi itu udah berusaha? Enggak, dagangnya itu udah dari 2 tahun yang lalu. Oh, sebelum pandemi berarti ya? Sebelum pertama kali masuk sini, pertama kali masuk SMK Citra Negara. Jadi udah berdagang. Udah berdagang. Itu yang pertama kali muncul usaha dagang itu dari mana? Jadi kan dulu ada kakak kelas sekolah di CN juga. Nah, dia itu temennya kakak saya. Dia kasih tau ke saya nih, kamu ini kayaknya bisa deh buat dagang-dagang. Cuman saya kurang pede ya, karena masa cowok dagang sih gitu kan ya. Malu lah dagang, apalagi di SMK kan anak-anaknya udah pada gede masih dagang. Nah akhirnya pas masuk SMK tuh kayak nggak berani diri. Kan sesuai sama jurusan, kenapa kita nggak mulai dagang aja? Karena kan belum ada yang dagang juga tuh Pak di situ. Di situ posisinya belum ada yang dagang, kelas 11, kelas 12 belum ada yang dagang. Cuman baru saya doang yang dagang. Akhirnya saya mulai buat, yaudah deh gak apa-apa nih, gabung sama dia nih. Saya jadi bawahannya dia, bawahannya kakak. Jadi kamu ngikut dulu ya? Ngikut dulu ya. Kemudian kita promosi barangnya dia. Tapi makin kesini saya malah mikir, kok uangnya masih makin banyakan dia dibanding saya. Karena kan kita setor uang ke dia gitu ya. Dia juga disetor. Saya pengen kayak gitu. Maksudnya tuh saya gak mau bergantung sama orang, tapi saya mau orang itu bisa orang itu bisa menghasilkan lewat saya. Nah akhirnya saya bikin usaha sendiri, Dava and Team namanya. Apa namanya? Dava and Team. Akhirnya sampai sekarang berkelanjutan. Ada nggak produknya yang dibawa? Oh ada. Coba dilihat. Tapi dipakai. Oke pemirsa nih, jadi ada produknya yang bakal dijual di sini. Jadi saya ini. Ada diskon nggak? Oh ada. Jadi ini itu namanya scarf botany, ini saya pakai sendiri ya. Jadi tak habis. Oh pantesan kok muka Dava sekarang kinclong ya? Nah beginilah, istrinya Paris udah kalah. Oh gitu. Terus ya. Oh jadi ini sebotol berapa mili nih? Itu ukuran 60 mili, harganya 20.000. Harganya 20.000 ini ya. Ini harganya 20.000 ya. Ini diracik sendiri atau boleh ngambil dari orang juga? Enggak, jadi itu kita beli dalam ukuran besar kan. Ya, oke. Di pusatnya itu dalam ukuran besar. Saya nyoba jadi resellernya dia nih, karena mungkin anak-anak SMK kan mungkin aku mau lebih mukanya tuh lebih glow up gitu badannya ya. Jadi kita mencoba untuk jualin produk scarf botany ini, dan nggak mungkin kalau saya jual dalam ukuran besar, harganya kan itu 75.000, mungkin terlalu mahal kali ya. Akhirnya saya sharing jadi dalam bentuk kecil kayak gitu. Oh iya, jadi di pasaran masuk lah ya. Jadi nggak terlalu mahal juga, terjangkau untuk teman-teman gitu ya. Kita menyangkut mengenai menjaga wajah ya, menjaga tubuh, itu kan suatu kewajiban, keharusan. Iya dong. Karena kan kalau kita tidak menjaga tubuh kita yang sudah diberikan sama Allah, sama juga dengan zolim, menzolimi diri ya. Tapi bagaimana dengan perilaku muslim, khususnya muslimah nih, ya kan diawali dari cara berpakaian. Menurut Ustaz Dava kayak gimana tuh? Cara berbusana muslim yang baik itu tuh dalam Islam tuh bagaimana sih? Nah, kan kalau misalnya dalam berpakaian itu menurut Islam itu kan sebaiknya tertutup ya. Dalam arti bukan tertutup semuanya ya kan. Ada beberapa bagian yang harus memangnya terbuka. Kalau ada
yang tertutup semua juga ada ya? Iya, ada. Ada. Contohnya tuh yang kayak gimana tuh? Yang pakai cadar. Oh, cadar. Pakai cadar cuma matanya doang kelihatan. Karena pakai kacamata. Kita nggak tahu Iya. laki-laki atau perempuan. Iya. Ya? Tapi kadang juga orang beranggapan beropini kalau misalnya beberapa orang yang pakai cadar itu mungkin mempunyai agama yang berbeda ya kan. Kalau misalnya ada kan orang Islam nih, tapi dia tuh belum tahu banget aliran. mungkin alirannya Islam. Agamanya Islam, alirannya berbeda. Ada orang sebagian berpendapat kayak gitu. Padahal kan belum tentu dia tuh seperti itu ya kan. Justru kalau menurut saya lebih baik kan orang yang seperti itu dibanding orang yang mengumbar-umbar auratnya. Karena kan akan ada balasannya. Lebih baik tertutup seperti itu daripada mengumbar-umbar terbuka maksudnya. Karena kalau misalnya dia tertutup, otomatis lawan jenis dia juga tidak bisa melihat auratnya dia, otomatis dosa juga pun nggak akan dicatat, dosa tentang aurat ya kan. Kecuali kalau misalnya dia terbuka banget kan, kayak zaman sekarang nih teman-teman saya juga banyak Pak, maksudnya gitu. Dalam kehidupan remaja kayak gini kan pasti banyak ya pergaulan. Gak mungkin juga saya harus dia terbuka nih gua mau main sama dia, gak boleh kayak gitu kan. Itu sama aja kita membatasi pertemanan kita ya kan. Tapi kalau seandainya kita nanti takut malah terbawa sama dia bagaimana? Ya kita kan punya prinsip kehidupan masing-masing. Kalau kita emang keimanannya kita kuat, ya insya Allah kita nggak akan terbawa lah sama dia. Juga orang yang buka aurat itu nggak bakal ngasih kita untuk buka aurat juga Pak. Maksudnya dalam pergaulan ini saya sejauh ini nggak pernah dihasut-hasut. Misalnya nih ya, saya dengar teman perempuan saya itu sama teman perempuan saya ini ada dua nih. Yang satu pakai kerudung, yang satu enggak. Nah yang nggak pakai kerudung nggak hasut yang pakai kerudung ini buat jadi lu gak usah pakai kerudungan, ngapain sih nggak kelihatan lu body lu gitu. Nggak mungkin dong mereka itu menghasut itu, karena mereka punya pilihan hidupnya masing-masing. Menurut saya seperti itu. Dan juga yang pakai kerudung nggak harus menzalimi yang nggak pakai kerudung ini. Kayaknya lu harus pakai kerudung deh, harus menjas gitu, karena semua orang itu butuh proses menurut saya ya. Oke, jadi yang tidak pakai kerudung, nggak pakai jilbab dalam Islam, kita yang melihat hal itu nggak boleh langsung menjudge. Iya. Meskipun memang dalam Islam dan ayat Al-Quran diharuskan untuk menutup aurat, gitu ya. Iya. Semua kan butuh proses. Mungkin dia nanti akan berkerudung. Oke. Nah, terus kalau Ustadz Dafa ini melihat orang-orang yang pakai jilbab, gimana gitu sok ustaz banget saya. Jadi pusat Aris lebih itu jadi malu. Oh iya, itu bukan Ustadz. Bukan. Kalau itu Mbah. Oh Mbah. Namanya Mbah Aris. Iya. Ikut subscribe tuh ya YouTube-nya Pak Aris. Apa namanya Pak Aris? Kreto Malam. Namanya Kereta Malam. Kereta Ini lebih VIP ya, kita akan Oke. ya. Tapi kalau Dafa ini berteman juga dengan yang tidak berjilbab banyak ya. Banyak. Bahkan yang non Islam juga sih berteman. Non Muslim. Iya, karena memang dalam Islam diharuskan kita berteman sama ya siapa aja. Bahkan Rasul aja kan berteman dengan orang Yahudi. Iya. Ya. Diharuskan begitu. Oke. Jadi saat Dafa ini udah kemana-mana aja nih ceramah? Belum sih, kayak misalnya kayak dipanggil-panggil doang. Iya. Pernah lagi itu terakhir kali di kampung dipanggil, maksudnya dipanggil, mereka itu belum pernah ngelihat di sosial media mungkin ya. Kemudian mereka ngelihat, mereka mantau ada Dafa, mungkin ada di situ saya dipanggil. Cuman saya merasa kayak belum pantas deh. Salting gitu. Karena kan masih ada petinggi-petinggi yang lain kan, maksudnya saya malu maksudnya. Tapi ya namanya kita mau. Nah disitulah tuntutan kita, ya tantangan kita tuh untuk selalu mencari ilmu agama, dalamin lagi ilmu agamanya gitu kan. Dari SMP itu udah dakwah ya? Udah. Jadi mulanya itu pertamanya dari SD nih, dari SD saya sering pidato-pidato, tapi bukan pidato tentang. Pasti dong ada yang diidolakan. Ada. Menjadi seperti itu pasti ada yang diidolakan. Siapa? Paris. Bukan. Mohon maaf, jangan salting. Saya ngidolain itu Ustaz Hanan Ataki. Hanan Ataki. Terus juga saya kan ngikutin gaya ceramahnya. Siapa tuh yang setiap subuh yang jamaah gitu. Ustaz Maulana. Ya, karena menurut saya dia tuh lucu, ya kan. Tapi mungkin kayak nggak bisa kali. Insya Allah ya bisa kayak gitu. Bisa ya semua. Ya, jadi gayanya itu jamaah. Iya. Mengundang Ustaz Maulana gitu ya. Sekarang ini kan paling banyak orang tuh mau melihat dakwah karena lucunya, bukan karena isinya ya. Oh ini ustadznya nggak lucu, nggak usah diundang. Ustadznya lucu, bener ya, banyak kan gitu ya. Banyak kan kayak gitu kan. Oh ini ustadznya lucu nih, baru diundang. Padahal isinya kadang nggak ada. Iya. Melihat hal itu gimana?
Ya menurut saya sih kita sebagai pendengar ya, kita sebagai jamaah juga harus lebih selektif. Kan niatnya ceramah itu bukan untuk lelucuan, ya kan? Menyampaikan apa yang harus disampaikan, ya kan? Nah, kitanya juga sebagai penceramah harus banyak mengoreksi diri nih, misalnya pendengar kita ini misalnya ya kan jamaah kita ini banyaknya seperti apa banyakkan ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak-anak, kita harus sedikit-sedikit nyelipin lelucon juga dibandingkan dengan ceramah. Kita harus kayak seimbang gitu loh, ya kan? Jadi ceramahnya masuk ke kuping mereka nih ilmunya, nah lucunya juga ada gitu. Jadi nggak harus dua-duanya itu harus terbagi gitu loh. Jadi jangan kaku juga. Jangan kaku juga, orang kan juga bakal bete ya kan? Bete juga ngedengerinnya ya. Tadi tinggal. Tadi tusuk. Nggak boleh dong kayak gitu. Itu yang kasus ditusuk itu gimana kalau menurut Dapat tuh? Ada ulama yang ditusuk? Menurut saya sih itu kayak terlalu gimana ya? Terlalu berlebihan banget, karena kalau memang dia mau ngungkapin ujaran kebencian, gak seharusnya dia itu sampai nusuk itu ya kan? Kan emang kita tuh sebagai penceramah, nggak semua orang itu senang sama kita, pasti kan ada aja yang nggak senangnya sama kita kan? Itu yang nggak senang orang gila. Oh, yang orang gila? Itu jadi orang gila dia katanya. Iya. Benar. Tapi ada lagi tetangganya ngomong katanya dia bukan orang gila, gimana? Katanya orang gila itu. Oh, orang gila? Iya, orang gila. Namanya orang gila kan nggak punya pikiran atau gimana? Jadi langsung aja bet gitu. Makanya kan dalam Islam orang gila boleh nggak sholat. Iya. Ya? Boleh nggak puasa. Tapi dia main pisau ya. Iya. Ngapain dia main pisau ya? Mungkin disuruh apa gimana kan, tusuk gitu, tusuk ya. Oh, ada yang nyuruh kalau dia? Iya, tapi ini nggak boleh suzon lah. Oh, iya. Mungkin ada yang nyuruh apa bagaimana, ditut gitu Pak. Oh. Terus jadi KPAI. Oh iya. Oke. Kira-kira untuk kedepannya yang dilakukan Madafa nih selain dagang itu apa? Membunuh. Enggak lah. Saya mau membuat bisnis Bisnis tempat makan yang offline. Jadi kan selama ini saya online ya, kan saya mau ada offline-nya gitu loh, di tempat-tempat tertentu saya mau bikin, insya Allah nanti saya emang dari sekarang sih udah mau fullin. Jadi nanti ketika saya lulus saya udah punya tempat makan seperti itu. Nanti saya undang bapak makan di situ. Amin. Pak Aris ada istrinya. Kamu kayak kangen banget istri saya, kenapa sih? Karena isinya vlog mulu. Beda konten ya kan? Oke. Emang kenal sama istrinya? Oh, kenal. Oh, Ibu Sarah Alfamart. Iya. Iya. Oh, Sarah Alfamart namanya. Sarah Glow Up kayaknya nih. Sering-sering silaturahim tuh ke rumah Pak Aris. Jauh rumahnya, dia mah lagi sibuk buka puasa gak mau di rumahnya. Di rumah saya akhirnya, ya mending jauh. Kalau mau buka usaha restoran gitu, semacam restoran. Kayak kedai makan gitu sih, karena lagi itu kan saya juga ada sempat bikin ke tempat makan nih. Pas lagi kemarin pertama kali kita libur nih, saya udah bikin tempat makan nih, banyak anak-anak yang situ Pak mampir. Nah, Papi juga tahu Pak Jenang, tapi saya situ tutup gara-gara saya gak ada yang bantuin. Juga saya bingung. Saya cobain juga, saya ini juga, sehingga kecapean sendiri, akhirnya saya mutusin ya udah deh. Sendiri ya, orang tua juga nggak ikut bantu. Ikut bantu, cuma kan orang tua punya keperluan masing-masing, maksudnya tuh kayak nggak setiap hari tuh stay buat saya. Nah saya juga ada COD, ada ini gitu, jadinya ya udah deh saya fokus ke COD dulu. Ntar ketika saya lulus, baru saya lanjutin yang ini nih, usaha yang ini. Alhamdulillah juga sih banyak yang datang ke situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Meskipun di tengah pandemi ini berarti malah banyak yang datang ya? Karena tapi saya tetap kayak ngejaga protokolnya gitu. Kayak mereka yang datang nggak boleh makan di sini terlalu lama. Misalnya mesen paling lama 10 menit udah langsung pulang, 10 menit langsung pulang. Lah kalau dimakannya lama di sini gimana? Ya harus cepet-cepet. Kalau mau makan dia maksudnya dia itu mau makan di tempat saya karena mau instastory kan, ya kan? Oh iya. Gue udah makan di tempat apa nih gitu ya kan? Nah maksud saya ya kalau cukup buat instastory. Kasih tahu dong, tempat makannya apa namanya? Namanya Kedai Daprut. Kedai Daprut. Di mana tuh tempatnya? Di rumah saya sendiri. Oh, di rumah. Makanya kasih tahu alamat rumah di mana? di Kampung Pitara, RT 4 RW 16, ya Pancoran Mas. Nomor 88 udah pada kenal semua. Namanya apa? Kedai Daprut. Kedai Daprut. Enak makanannya masih ya? Enak lah saya bikin. Filosofinya apa itu Kedai Daprut? Ya nama saya sendiri lah. Kos-kos saya dah. Jadi nama kamu gak ada filosofinya? Gak ada. Nah, makasih. Ada lah. Nama kamu ada. Dava. Gak tau apaan sih Pak, gak tau artinya. Ada Dava itu artinya
mengangkat. Emang? Mungkin bisa mengangkat derajat orang tua. Amin. Tuh mengangkat derajat. Oh. Bu, Pak Aris. Kakak kasih nonton, biarin. Punya YouTube, punya YouTube nggak? Ada pas zaman SMP, cuman kayak buat upload pas Kibra doang, tapi sekarang nggak ada. Nggak, maksudnya nggak aktif lagi. Mungkin nanti saya mau aktif ini hari Selasa depan saya mau aktifin bareng teman saya. Oh gitu. Oke, kayaknya cukup. Ada pesan untuk para teman-teman yang menonton? Menurut saya gini, setiap kita ini melakukan usaha, kita harus ikutin kata hati kita sendiri. Nggak boleh kayak kita itu cuman asal ikut-ikutan aja. Orang laku kita ikut dagang, karena setiap orang itu punya rezekinya masing-masing. Mungkin kalian ini punya prinsip kalian sendiri, coba kalian punya prinsip sendiri, nanti rezeki kalian mungkin akan ada di situ dengan cara usaha sendiri dan tidak ikutin orang lain. Oh gitu, jadi kita jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri aja. Mungkin kalau melihat orang, oh dia dagang ini, ada sebagai kiblat sedikit aja. Iya. Oh gue harus menemukan yang baru gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Bapak Ustadz Dafa. Amin. Mudah-mudahan jadi dai tetap. Amin. Juga jadi pengusaha yang sukses. Amin. Ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.